Maknanya, setuju atau tidak Khalidi, kalau saya kata kepada mereka-mereka yang belajar dalam pengajian Islam, kita cabar mereka untuk terjun ke dalam industri lakonan ataupun sekurang-kurangnya menulis skrip. Pendapat saudara Khalidi? Ya, pendapat saya bahwasanya saat ini adalah era globalisasi, era modern yang sangat luar biasa sekali. Memang saatnya kita juga umat Islam, umatnya Rasulullah juga mengantisipasi, melihat keadaan bahwa suasana dan kondisi saat ini kita nampaknya memang juga perlu dakwah melalui media televisi, media movie, dan internet. Saat ini sangat mudah sekali informasi itu didapat. Jadi saya rasa memang kita harus terjun juga terhadap dunia globalisasi yang sangat dekat sekali, yaitu televisi, movie maupun internet. Dalam artian dunia entertainment pun kita juga harus berdakwah lewat seperti itu. Karena kita sangat mengetahui banyak anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil yang mereka ketahui justru artis-artis yang lagi terkenal atau populer. Kadang artis tersebut, kalau misalnya artis tersebut misalnya di sini bertudung, insya Allah bisa mencontohkan yang baik. Tapi kalau tak bertudung, mereka mengenal artis tersebut mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan kita sebagai umat Islam. Jadi kita juga harus terjun ke dunia entertainment untuk mensiarkan agama Islam. Kita harus mengenalkan siapakah Rasulullah, siapakah baginda Muhammad Rasulullah yang sangat mulia, yang sangat kita hormati, yang sangat kita junjung. Itu adalah tugas kita sebagai umat Islam pada saat ini. Dan saya pun mempunyai niatan kelak saya menjadi director, ingin membuat film, ingin membuat movie yang mensiarkan agama Islam, mensiarkan nilai-nilai Islam yang sangat luar biasa mulia. Dan kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita umat Islam yang sangat terhebat, termulia di dunia ini. Jadi memang saatnya kita menunjukkan, dan itu menjadi tugas kita. Kalau mungkin saya masih ingat tadi siang, alhamdulillah saya bisa bertemu Tuan Guru, Tok Guru Haji Abdul Aziz Nikmat. Beliau juga mengatakan ketika mungkin Niat juga masih ingat, Tok Guru tadi mengatakan kepada kita ketika ditanya bagaimana dengan acara Balai Islam tentang bicara selebriti. Tok Guru mengatakan, Tuan Guru mengatakan bahwa hiburan adalah fitrah manusia. Tapi bagaimana kita mendapatkan hiburan itu yang baik, hiburan itu yang bisa membuat semangat spirit kita agama Islam ini muncul, bergejolak. Dan Tok Guru juga mengatakan bahwa Tok Guru juga sebagai manusia, insan kamil, manusia biasa juga butuh hiburan. Hiburan Tok Guru seperti dikatakan tadi, mencangkul, itu juga hiburan bagi Tuan Guru. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita manusia yang saat ini hidup di zaman modern ini, kita juga membutuhkan hiburan. Hiburan kita salah satunya apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Televisi, movie itu sangat berpengaruh. Dan saya sangat apresiasi sekali terhadap gubernur dari Kerajaan Kelantan ini yang sangat mensupport dan menjaga prinsip-prinsip Islam. Tepuk tangan semuanya. Dan saya juga mendengar bahwa sinema tidak ada di sini. Tidak semua movie bisa ditayangkan di sini. Dari Ustadz Baihaqi mengatakan kepada saya bahwa alhamdulillah kita bisa merespon melihat KCB adalah salah satu karya yang harus disupport, dihadirkan ke masyarakat Kelantan ini dan digelar di gelora-gelora, dan katanya seronok sekali, katanya wah ramai sekali. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Itu pun di Indonesia juga ada. Misalnya di Aceh itu tidak ada sinema, tapi KCB juga bisa masuk ke sana. Jadi seperti di sini, di gelora ini, di gedung ini, di Balai Islam, kita tonton KCB itu ada ribuan orang yang bisa menontonnya. Jadi memang alhamdulillah film Ketika Cinta Bertasbih bisa menghadirkan nuansa Islami. Di situ terdapat dakwah-dakwah yang insya Allah bisa diterima juga bagi kalangan-kalangan modern atau kalangan-kalangan yang saat ini sedang dicandu oleh era globalisasi. Dan saatnya juga kita bergerak dakwah kita seperti tadi Ustadz katakan, tidak hanya dengan lisan tapi lakukan. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya hadir di film Ketika Cinta Bertasbih tokoh Khairul Azam, bagaimana
menghidupi adik-adiknya, bekerja keras, menuntut ilmu, mempunyai jiwa entrepreneur, mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan membiayai adiknya dengan jualan tempe, bakso, menjadi number one di Al-Azhar, menjadi lulusan yang terbaik, mencontohkan yang agama yang baik, mencontohkan akhlak perilaku Islam yang terbaik. Itu adalah yang harus kita sikapi, yang harus kita pikirkan, yang harus kita perjuangkan saat ini. Bahwasanya saat ini adalah bagaimana kita mengenalkan Islam kepada seluruh dunia ini. Dan saya berharap mempunyai keinginan ketika melihat Kelantan, sangat luar biasa sekali di sini, negeri yang sangat Islami, peradaban masyarakat pesantren, dan saya berharap juga mudah-mudahan negeri Kelantan ini menjadi negeri yang berbeda, namun tidak hanya berbeda, tapi bisa mempengaruhi, bisa menginfluence negeri-negeri yang di Malaysia yang lainnya. Saya berharap umat Islam di Kelantan ini bisa membawa pengaruh besar terhadap negeri Malaysia. InsyaAllah. Seperti mana kata Hasan Al-Banna, bahawa kita bukannya memulakan perjuangan, malah mengakhiri perjuangan, tetapi kita adalah mata rantai perjuangan yang saling sambung menyambung di antara satu generasi dengan generasi yang lain. Jadi orang Kelantan yang sedang menonton di luar Kelantan dan juga orang bukan Kelantan, para hadirin sekalian, saya difahamkan lebih 10,000 rakyat Malaysia sedang menonton secara live rancangan Bicara Selebriti pada malam ini. Suhu kita malam ini. Baik hadirin sekalian, dan kita juga berharap pada Mas Khalidi bila nak menjadi director nanti, jangan lupa adakan audisinya di Kelantan. Bisa ya? Mudah-mudahan. Dan yang paling penting, kita dalam berjuang, kita sama-sama umat muslim di sini, kita berjuang bersama dakwah Islam secara agama Islam. Kita memang benar-benar insya Allah kita niatkan tulus kepada Allah, hanya untuk Allah. Min fadlik min Allah. Kita baik karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena dilihat manusia kita berusaha baik, bercakap baik, berperilaku baik, tapi baik karena Allah Subhanahu wa taala. Min fadlik min Allah, insyaallah cita-cita kita akan tercapai. Islam akan berjaya di era berikutnya, dan mulai saat ini kita bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, seperti mana yang kita sedang berbicara adalah soal perjuangan, dan ada satu hadis Nabi sebut lan tazalu ta'ifah min ummati zahirin alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Maksud hadis ini, akan terus ada satu kelompok di kalangan umatku yang kerja dia ialah menzahirkan kebenaran, zahirin alal haq. Tidak ada kemudaratan bagi mereka kecuali datangnya surah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjuk kepada perjuangan di Baitul Maqdis, iaitu kita nak membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Yahudi yang sekarang berusaha sedaya upaya untuk merobohkan Masjid Baitul Maqdis. Hadirin sekalian, saya dengan ini melancarkan tabung sumbangan derma kepada Palestin, sebab kita di negeri Kelantan juga sering committed untuk membantu umat Islam di negara sana, insya-Allah. Jadi kepada petugas-petugas, jalankan tugas anda ya. Hadirin sekalian, kita juga memberi ruang kepada hadirin sekalian untuk bertanya soalan, sebab kita berpegang teguh kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Kebebasan Bersuara. Apa-apa soalan, insya-Allah anda tidak akan dikenakan ISA sebab sudah pun dimansuhkan, maupun Akta Perhimpunan Aman. Jadi mikrofon yang disediakan sudah pun ada di kiri dan kanan audien. Bagi mereka nak bertanya, sebut nama dan ajukan kepada siapa, dan soalan itu biarlah ringkas yang mungkin. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdullah bin Hussein. Oh. Dia ada kesamaan nama. Siapa namanya? Abdullah bin Hussein. Abdullah. Okey. Jadi saya ingin bertanyakan kepada nama yang sama, Mas Khairul Azam, Abdullah Khairul Azam. Kita melihat dalam fenomena Malaysia kini, yang mana artis banyak berlaku penghijrahan artis daripada tidak bertudung kepada bertudung. Jadi bagaimana fenomenanya di sana, Pak? Fenomena artis di Indonesia, boleh difahami ya, insya-Allah. Dan soalan saya kedua kepada saudari Anar Fali, yang mana kita melihat bahawa dakwah ini satu benda yang luas, bahawasanya mad'u kita ini bukan hanya tertakluk kepada pendengar semata-mata ataupun penonton semata-mata. Jadi soalan saya, bagaimanakah
uslub dakwah ini dapat dipraktikkan kepada artis-artis yang lain. Jadi insya-Allah sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okey, seterusnya di sebelah muslimah ada soalan? Okey, tak ada lagi, on the way Okey, kita kembali kepada muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahim bin Jaafar dari Rantau Panjang. Pertamanya saya nak tuju kepada Ustaz Asrizal. Kalau kita tengok fenomena hari ini, artis bertudung hijrah, apakah ini dikatakan pertolongan daripada Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fiha dinillahi afwaja. Dan soalan yang kedua untuk Ustaz lagi, mengapakah kita tengok di Malaysia hari ini begitu subur filem-filem khurafat, filem hantu, seram. Bilakah benda ni boleh hijrah? Dan bagaimanakah caranya? Apakah pandangan Ustaz tentang perkara ini? Dan saya seterusnya kepada Ya Hamzah, Haryati Hamzah. Ustazah Ya. Kalau boleh saya nak itu kisah sebelum bertuduh, iaitu saya pernah tengok ada akhbar perdana. Boleh dekat sikit dengan mic. Dan akhbar akhbar perdana yang menyatakan masa dia buat sunat taubat, melakukan sembahyang solat sunat taubat, dahinya lekat semasa sujud tu. Dan adakah berita ni tersiar di akhbar lain? Kalau boleh ulai balik. Dan seterusnya saya nak tunjuk kepada Mas Azam. Oh, dia seorang package Okey, beres. Mas Azam, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Mas Azam. Dan kalau kita tengok cerita movie Mas Azam ni berunsurkan Islam, cukup hebat. Apa yang saya nak katakan di sini, kehebatan movie ni, dia tidak ada pun sedikit sentuhan antara walaupun Mas Azan umpama heroin dan Oki, tidak ada sentuhan. Ini dikatakan hebat filem dakwah. Dan seterusnya untuk Mas Azan, saya nak tanya, adakah Mas Azan pernah belajar di pesantren? Sebab dalam movie itu saya tengok Mas Azam baca kitab cukup bagus. Itu saja. Ada seterusnya untuk ada soalan untuk moderator tak? ada. Itu Ana Rafali dah. Ana Rafali. Beres, silakan. Apakah reaksi rakyat-rakyat lain tentang penghijrah? Sekian, terima kasih. Okey, beres. Package. Inilah orang Kelantan. Selamat datang ke Kelantan ya. Baik, sebelah muslimah silakan. Mikrofon, ya audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tuju pada Mas Azam. Saya nak bertanya, apakah erti cinta bagi Mas Azam? Amboi, soalan. Okey. Dan apakah pesanan apakah pesanan Mas Azam kepada anak-anak muda berkaitan dengan cinta? Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, nak senang baca buku Aku Terima Nikahnya lah Ustaz Rok. Okey. Sebelah muslimin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Asrizal. Pertamanya, pandangan Ustaz Asrizal lah. Kenapa kalau kita perhatikan dalam movie-movie yang Islamik selalu tema yang ditonjolkan adalah cinta antara ustaz dan ustazah. Yang mana temanya adalah selalunya tipikal filem Islamik. Tapi kalau perhatikan movie-movie daripada barat, yang tak dinafikan ada yang tidak elok daripada barat. Tapi kalau nak kita perhatikan movie daripada barat, kita nampak tema-tema yang ditampilkan dari barat itu pelbagai. Contohnya saya suka movie yang saya tengok atas flight masa saya pulang 2 hari lepas. Movie tentang
temanya tentang alam sekitar. Bagaimana untuk menyertai pokok. Kerana animation daripada tajuknya Lorax rasanya Dr. Zeus kan. Itu soalan yang pertama lah. Kenapa filem Islam itu tipikal tentang cinta ustaz dan ustazah? Soalan yang kedua kepada Ustaz Azrizal juga, apa pandangan ustaz tentang parti politik sekarang menggunakan artis untuk menarik masyarakat kepada parti mereka? Wallahu a'lam. Okey. Baik. Sebelah muslimah. Okey, silakan. Oh, dia nyusuk dulu. Oh, kenapa? Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nama saya Nur Nadirah binti Muhammad Nur. Okey, saya nak bertanyakan satu soalan kepada Ustaz Hasrizal. Okey, saya nak tanya, apakah komen Ustaz tentang segelintir orang yang suka memaki hamun dan sentiasa marah pada artis-artis yang berhijrah ni? Sebab kalau kita tengok dalam Facebook kan ramai yang kata itu dan ini kepada artis yang telah berhijab. Apa komen Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebab peher soalan tu. Okey, silakan. Ramai lagi ya. Assalamualaikum. Okey, untuk muslimin, okey silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Anam dari Subang Jaya, Selangor. Dari Subang Jaya, Selangor. Subhanallah. Jauh lagi. Saya ingin bertanyakan soalan kepada Mas Khalidi. Okey, boleh dekat dengan mic sikit? Okey, saya ingin bertanyakan soalan kepada Mas Khalidi. InsyaAllah untuk menghasilkan sesebuah filem ni, kita bukan hanya perlukan pelakon, kita bukan hanya perlukan penulis skrip, tapi kita memerlukan penerbit, kita memerlukan penaja, sutradara dan lain-lain. Jadi saya nak tanya, dalam bagaimana di Indonesia kan, boleh menghasilkan satu generasi yang di mana dari atas sampai bawah semuanya mempunyai fikrah Islam dan dengan demikian dapat menghasilkan filem-filem yang betul-betul 100% Islami. Bukan hanya label ataupun kulit saja luaran Islami, tapi dalamannya juga Islami. Bagaimana daripada atas sampai bawah semua yang terlibat mempunyai fikrah Islam. Bagaimana generasi ini terbentuk? Juga saya ingin bertanyakan soalan kepada Ustaz Hasrizal. InsyaAllah filem bergenre Islam ni, saya kira di Malaysia juga dulu pernah ada, iaitu filem Syukur 21. Kalau kita semua masih ingat. Raihan dulu ya. Yes. Dan filem Syukur 21 tu malangnya tak berapa meletup di pawagam kan. Tetapi dia adalah satu filem yang syarat dengan tema Islamik, dan memang filem itu bukan sekadar kulit tapi juga dalaman juga Islamik. Tetapi saya nak tanya Ustaz Azrizal, kenapa filem demikian yang tidak meletup? Tetapi di Malaysia ni specifically, kenapa filem-filem yang hanya luarannya Islamik tapi dalamannya penuh dengan mesej-mesej khurafat, tapi mesej filem begini meletup pula? Kenapa filem seperti Syukur 21 tidak meletup? Okey, sekian, terima kasih. Okey, sebelum tu ya, sebelah muslimah ada berapa orang nak tanya? Seorang, dua orang. Okey, kita stop setakat dua orang dulu ya. Okey, dan sebelah muslimin dua orang juga. Seorang, dua orang, tiga orang. Okey, setakat tu dah dulu dah. Hak lain kita tengok masa dulu. Sebab takut jadi po hari tu 1.5 habis baru. Beres. Sebab biasanya saya tempat lain nak boleh ke tanya tu, ya Allah payahlah. Hak ni payah nak suruh berhenti bertanya. Oh Kelantan. Okey, silakan saudara. Auzubillahi minasyaitan. Sabotaj ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Salam. Bismillah. Saya Nazir Yasin daripada Pasir Tumbuh. Dunia hari ini 70%, 80% dipengaruhi oleh media, sama ada dalam Malaysia ataupun luar negara. Jadi artis memainkan peranan penting untuk mempengaruhi sesiapa sahaja yang melihat rancangan ataupun media tersebut. Jadi soalan saya khusus pada Mas Azam, para artis lah, Ana dan juga kemudian apakah perancangan para artis untuk mempengaruhi dunia hiburan ataupun media supaya setiap orang yang melihat itu positifnya cerita itu, positiflah kesan dia. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Tu dia soalan bagus. Boleh jadi pelakon ni dia ni. Okey, Muslimah sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nak tujukan kepada Yat. Okey, alhamdulillah saya bersyukur sebab hari ini saya dapat berpeluang untuk bertanya soalan kepada Yat, iaitu antara artis yang saya minat setelah Yat keluar daripada zaman Yat dulu. Okey, yang pertama, sebagai seorang wanita dan sebagai seorang perempuan, saya minta sangat Yat ceritakan pengalaman macam mana boleh terdetik Yat untuk berubah, dan macam mana Yat boleh terdorong untuk melakukan solat sunat taubat. Mesti ada sebab yang tersendiri. Dan sebagai seorang perempuan, meskipun saya dilahirkan dalam keadaan yang bertudung, saya tidak saya tak sampai tahap macam Yat menjiwai Islam, dan saya tak tahu cakap apa, tapi saya minta Yat ceritalah dengan seikhlas yang mungkin, dan doa saya semoga Yat akan menjadi seorang wanita dan istiqamah dalam apa yang Yat buat, insya-Allah. Terima kasih. Masya-Allah. Okey, saudara di sana. Okey, assalamualaikum. Saya Fred Firdaus. Fred Firdaus. Ya, saya. Ya, apa khabar Fred? Soal khabar baik. Nama ilim Allah. Okey, soalan pertama saya untuk Ustaz Hasrizal. Tahun ini saja sudah 3 kali Kerajaan Negeri Kelantan menganjurkan bicara selebriti dengan membawa pelbagai artis datang ke negeri Kelantan ni, dan mungkin juga dengan sebab ini akan menyebabkan rakyat Kelantan melihat artis ini sebagai suatu ikon yang harus diikuti lah. Jadi soalan saya, apakah nasihat Ustaz Hasrizal untuk golongan mereka yang ingin menjadi artis ni lah? Okey. Dan soalan yang kedua, termasuk untuk diri sendiri nasihat tu tak? Tak, bukan. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang kedua untuk Mas Khalidi Asadi Alam. Jika Mas Khalidi tidak menjadi seorang aktor, apakah yang akan Mas Khalidi akan lakukan sekarang ini? Apakah menjadi seorang ustaz mungkin? Okey, itu saja soalan saya. Dan soalan ketiga saya untuk Ana Rafali lah. Sudah lama rasanya saya tak mendengarkan karya terbaru daripada Ana Rafali. Jadi saya peminat rupanya. Memang saya sangat minat dengan muzik ya. Okey. Musiknya ya. Ya. Jadi soalan saya, bilakah agaknya Ana Rafali jadi soalan saya, bilakah agaknya Ana Rafali akan riliskan single ataupun mungkin album yang barulah ya. Okey. Soalan cukup cemas. Okey, Muslimah yang terakhir sana, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya Raja Siti Najah binti Raja Muhammad Ghani. Okey, saya tanya kepada Ustaz Hasrizal, di kalangan kawan-kawan saya sendiri fenomena fanatik terhadap cerita Korea. Dan saya minta maaf kepada semua peminat fanatik Korea. Pandangan Ustaz dan ahli panel, sejauh mana kalau di kalangan artis sendiri, adakah tahap macam kita orang di mana Korea terus macam sangat macam pelakon semua tu macam tak nampaklah pelakon Malaysia ni. Okey, sekian, terima kasih. Okey. Ustaz Rizal dapat soalan tu tak? Saya pun tak apa clear. Dia tentang Korea. Hero Korea aku kan. Sikit, butir sikit. Fanatiknya muslimat terhadap pelakon Korea. Kalah maksudnya kalau pelakon Malaysia, kita dah tak nampak dah, nampak pelakon Korea aje. Terima kasih. Maknanya kalau letak pelakon Korea, Ustaz Azrizal dipilih pelakon Korea, gitulah. Ustaz Azrizal je kan yang kena ya Ustaz. Okey, betul juga Rok, boleh tengok hero Korea ke? Handsome-nya. Allah uci aku. Aku dia tak tengok. Okey, baik. Yang terakhir, saudara, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni hadir pada Kuala Kerai.
saya nak tuju kepada pelakon Korea lah, Ustaz Hasrizal. Ya. Baik, Ustaz, dalam fenomena rentetan daripada apa yang Ustaz Dekat sikit dengan mic. fenomena Mic problem ni. Sebab beli Korea tu. okey, dalam fenomena proses penghijrahan para artis inilah, apakah yang lebih utama untuk mereka, sama ada memperkasakan hiburan dalam pentas yang lebih neutral ataupun ke pentas politik? Terima kasih. Okey. Baik, hadirin sekalian, 3 muka surat saya tulis soalan ni. Betapa banyaknya. Jadi saya akan mempersilakan setiap panel untuk menjawab ke semua soalan seorang demi seorang, dan selepas itu kalau ada masa kita buka lagi, kalau tak ada masa kita terus kepada kesimpulan. Setuju? Setuju. Ataupun setojong. Setuju campur sokong. Okey, saya mula dulu dengan Yat, boleh Yat? Boleh eh? Okey, Yat ada soalan dia banyak juga tentang sujud hak melekat tu. Kan? Saya tahu cerita sebenar tapi saya minta dia yang terangkan sendiri. Kemudian soalan tentang perancangan artis untuk memurnikan dunia hiburan. Kemudian macam mana boleh berubah asal silahnya. Silakan Yat Hamzah. Okay. Terima kasih kepada semua yang bertanya tadi. Allah Akbar, macam mana nak jawab ni? Saya mulakan dengan yang usaha kami para artis untuk ajak rakan-rakan artis lain supaya turut berhijrah seperti kami. Okey, dia macam ni. Memandangkan kami artis ni memang ada satu sifat macam muka tebal ataupun muka tak tahu malu. Yang saya maksudkan macam tu sebab kami boleh katakan setiap kali nak pergi usrah ataupun buat kebaikan, kami akan tak jemu untuk message ataupun broadcast dalam BBM, Twitter ataupun apa saja medium untuk kita hubungi rakan-rakan artis untuk sama-sama join. Tapi malangnya memang adalah macam susah sikit nak sampai message dalam hati mereka. Mungkin mereka baca pada minggu pertama, minggu kedua mereka abaikan atau baca sikit-sikit, mula-mula Mina ni lagi, Yat lagi. Lepas tu minggu ketiga, tak nak baca langsung, nampak muka nama saya je dia tak nak baca dah. Mungkin begitu, saya pun tak pasti, wallahualam. Tapi alhamdulillah dengan berkat muka kami yang tebal, yang tidak putus asa untuk ajak rakan-rakan untuk cuba dulu. Tak cuba tak tahu kan. Kalau dah cuba baru tahu best ke tak pergi usrah ni ataupun pergi aktiviti-aktiviti kebaikan yang kami sama-sama sedang buat sekarang ni kan. Jadi alhamdulillah lah, daripada macam saya sendiri bermula bulan 11 tahun lepas kan, Cik Amin kan? Ini salah seorang tenaga pengajar. Terima kasih Ustaz Amin. Selain daripada itu, Ustaz Azhar Idris pun dah datang kelas kami untuk sama-sama kongsi ilmu. Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz Syarizan, Ustaz Ghazali Ibrahim, Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari dan ramai lagi, Masya Allah, ramai lagi yang sebenarnya sudi untuk mencurahkan ilmu pada kami yang begitu dahagakan ilmu ni. Dan kami tunggu Ustaz Hasrizal lah lepas ni next week insya-Allah. Ataupun lepas raya ke Selalu. Insya-Allah. Mas Azam pun kalau rasa ada kelapangan di Kuala Lumpur nanti singgah-singgahlah kelas kami untuk kan. Okey. Macam itulah. Jadi dan kelas usrah kami ni apa yang kami lakukan, kami setiap minggu dikondak oleh ustaz ataupun penaga pengajar yang berbeza dengan topik-topik yang berbeza. Macam Ustaz Amin dia ajar kami motivasi, ustaz yang lain dia ajar topik-topik yang berbeza lah. Ada Al-Quran, fiqh, tauhid, sirah dan macam-macam lagi. Jadi ini yang kami nak kongsikan sebab memang best pergi usrah tu. Saya sendiri mungkin antara satu sebab faktor yang kenapa saya boleh berubah sekarang itu dia, dengan mendekatkan diri dengan usrah. Sebab itu tempat saya recharge iman saya, tempat saya istiqamah dan mendekatkan diri saya dengan rakan-rakan yang soleh insya-Allah. Dan kami bukan saja nak bergerak sebagai kelas
agama semata-mata. Kami memang dah banyak fikir dan macam duduk untuk berbincang antaranya aktiviti seni yang kami akan lakukan selepas ni. Kami akan sebab kelas kami bukan saja artis saja, ada juga penggiat-penggiat seni lain, ada scriptwriter, ada pembantu pengarah. Jadi orang-orang begini, orang seni yang dah berijanya, macam tadi macam Ustaz cakap, macam Ana cakap, macam Mas Azam cakap, kita dah bincang tadi, kita perlukan orang-orang seni yang betul-betul berjiwa seni untuk mendakwahkan, menggunakan seni juga supaya orang-orang seni turut akan terdakwah, terikut, terpanggil untuk membuka hati, hijab mereka untuk bersama-sama dengan kami. Dan kami perlukan sokongan anda. Kalau ada anak-anak yang macam berminat dalam bidang seni, jangan sekat. Asalkan pengisian seni itu kita tidak bertentangan dengan syariat, insya-Allah kita boleh gunakan untuk syafaat yang lebih meluas ke arah Islam. Apapun macam saya katakan tadi, kami akan aturkan macam plan, menerbitkan buat grup untuk macam buat lagu-lagu dakwah, insya-Allah menggunakan produk, menggunakan banyak macam-macam sebenarnya. Kami akan buat macam dokumentari, drama, dan yang paling penting sekali pendekatan inilah tenaga tengah pengajar, sebab kami kena pujuk setiap minggu kena pujuk kawan-kawan kami yang susah tu. Tapi alhamdulillah, walaupun pada awalnya memang tidak berapa mendapat sambutan, cuma 5 orang saja, pada awalnya 5 orang saja semasa hari pertama, tapi berkat kesabaran kami semua tenaga pengajar dan kami yang pelajar-pelajar ni, saban minggu sekarang ni dah rasanya memang dah ramai sangat, dan terbaru dah 30 lebih artis yang terbaru, Kak Enot dan juga Ikram Dinsley merupakan pelajar yang terbaru menyertai kami. Alhamdulillah. Jadi doakanlah kami untuk terus tidak malu untuk Islam kerana Allah SWT. Sebab bila kita putus asa, kita tebal muka pada tempat dan cara yang salah dan silap, maka tak jadilah apa yang kami buat ni. InsyaAllah dengan adanya sokongan pada anda semua, kami akan lebih mantap dan lebih kuat lagi selepas ni. InsyaAllah, doa-doakan ya. Itu yang saya harapkan. Dan sebab saya sebenarnya teringin sangat nak mengalami situasi di mana kalau azan berkumandang, semua kat lokasi penggambaran tu akan terdiam, berhenti buat daripada apa saja, kameraman berhenti, berlakon berhenti bercakap, berhenti berlakon, apa semua yang dekat dalam set tu akan berhenti dan berjemaah bersama-sama. Itu impian saya, dan saya harap satu hari nanti perkara ini akan menjadi kenyataan, dan saya pasti, saya yakin ianya akan menjadi kenyataan tak lama lagi. Itu saja, terima kasih. Okey, itu baru soalan. Soalan seterusnya. Kisah pasal sujud melekat tu mungkin ada kaitan dengan bagaimana akhirnya berhijrah. Boleh rangkumkan? Baiklah, tadi saudara yang bertanya tadi tu tentang yang kepala melekat tu ke? Sujud melekat kat sejadah. Apa yang saya boleh katakan di sini, kuasa pena orang media sangat besar. Sebenarnya memang apa yang saya lalui itu memang benar. Kepala saya tidaklah taklah saya macam inilah. Cerita yang digambarkan ataupun dikeluarkan, disiarkan itu tidak sehebat apa yang saya lalui. Tidak sehebat itu. Tidak sampai kepala saya melekat ke sejadah sampai saya tak banyak tarik sejadah tu. Tidak sehebat itu. Tu ada lekat nasi ke apa? Apa yang saya lalui ini merangkumi soalan yang saudari di sana tadi. Saya nak tahu nama dia, boleh tak? Siapa nama dia? Sebab dia buat saya macam sedih sangat, terharu sangat, comel je soalan dia. Dan dia sekali pun comel. Boleh saya tahu tak nama muslimat tadi? Nama? Sebab dia peminat saya, jadi saya kena menghargai peminat saya. Saya nak tahu nama dia. Ataupun nama. Siapa namanya? Nama? Abdullah ke apa? Allah. Munirah? Nur Atika. Nur Hafiza. Nur Terima kasih atas doa dan sokongan Nur Hafiza pada Riyad. Ini kira merangkumi sekali. Macam tadi saya dah cakap tadi kan, apa yang saya lalui itu tidak sehebat yang ditulis, yang tertera, yang keluar dalam dada-dada akhbar. Tidak sehebat itu. Tapi apa yang saya boleh sebab saya sebenarnya soalan ni saya macam susah sikit nak jawab sebab emosi sikit. Tapi tak apa, sebab saya tidak pernah jemu untuk menjawab soalan ni, sebab saya tahu soalan ni, jawapan daripada soalan ini akan banyak membuka hati dan banyak memberi manfaat kepada mereka yang mendengar. Kalau sedikit sebanyak boleh mendatangkan kesedaran, keinsafan, terdetik sedikit pun dalam hati anda semua, saya rasa sangat bertuah dan bersyukur pada Allah. Sekurang-kurangnya anda merasa apa yang saya rasa. Baiklah,
Nak cerita pada Ustaz? Ringkas dalam tempoh 3 minit. Macam ni, kebetulan kalau cerita malam Hindustan, tu 3 CD kan? Ya, saya ringkaskan kalau boleh saya tak nak nangis, saya akan elak untuk beremosi. Tapi cerita ni memang emosi. Bukan cerita ni, pengalaman saya ni memang emosi. Kebetulan malam tu saya pulang daripada kelas usrah dengan Ustaz Amin Idris. Encik Amin Idris. Encik Amin Idris. Saya memang, terima kasih. Saya semenjak saya berusrah, memang banyak yang saya belajar setiap minggu, dan apa saya belajar tu saya cuba untuk fahami dan saya praktikkan, saya amalkan. Itu yang saya cuba lakukan. Dan dulu saya akui saya memang kurang buat solat sunat. Tapi alhamdulillah bila kita pergi usrah ni, ustaz-ustaz yang saya tengok kesungguhan mereka mengajar, kami jadi malu kalau mereka mengajar secara percuma, FOC, tak ada bayaran. Ada antara mereka yang datang sejauh Bangi, Seremban untuk mengajar kami yang di Kuala Lumpur. Bayangkan betapa jauhnya Seremban, Bangi ke Kuala Lumpur dengan jam yang tak apa-apa, datang untuk mencurahkan ilmu, tapi yang datang 5-6 orang. Sedih ustaz. Jadi saya sebagai seorang pelajar yang sangat menghargai jasa-jasa ustaz ni, dah habis waktu. Tak, itu telefon. Jangan risau. Acar itu saya pun saja. Tak apa. Teruskan ya. Teruskan. Okey. Jadi saya ni pun itulah bila saya dah berjinak-jinak dengan usrah, ada kesedaran nak buat solat sunat taubat, solat sunat syukur, solat sunat yang lain kan, rawatib dan sebagainya. Dan malam tu tergerak hati nak buat solat sunat taubat. Dan yelah masa sujud yang kedua tu, 2 rakaat kan, sujud yang kedua tu memang saya panjang lama saya bersujud di sejadah. Masa tu datang apa yang dikatakan hidayah, seru tu pada saya, di mana saya rasa sangat malu, sangat hina pada diri saya, sangat keji kerana selama ni saya bangga buat apa yang saya buat tanpa rasa segan silu, tanpa fikir apa sebenarnya yang saya inginkan dalam hidup saya sebenarnya. Saya tak tahu apa yang saya nak masa tu. Yang saya tahu saya buat hanya untuk, saya tak tahu. Mungkin saya nak, macam saya cakap tadi, saya buat untuk keredaan orang lain. Tapi apa pun yang saya alami pada waktu sujud tu, saya rasa sangat takut dan sedih, dan dalam masa yang sama saya dapat nampak bayangan diri saya diseksa, diazab. Itu yang saya nampak. Di situlah titik tolak macam mana saya boleh berubah, dan sebab saya dah tak nak jadi macam, ataupun tak nak jadi macam yang dululah. Macam ni nak cakap Boleh faham tak? Yang penting saya nak jadi manusia yang baru, yang bukan lagi dulu, yang buat sesuatu tanpa fikir baik buruk, kesan terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap maruah saya sendiri sebagai seorang muslimat. Yang saya tahu sekarang ni saya telah kembali ke fitrah, dan apa yang saya nak sekarang adalah menjadi seorang muslimat, seorang wanita solehah yang paling bahagia dunia akhirat. Itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Yat tuan-tuan. Kita bagi tepukan kepada untuk Yat Hamzah. Dahsyat jawapan dia. Tersentuh hati rakyat Kelantan. Okay, kita beralih kepada Ana Rafali. Soalan dia tentang uslub ataupun pendekatan dakwah pada artis lain. Kemudian reaksi rakan-rakan bila Ana Rafali berhijrah. Adakah mereka terkejut badak ke ataupun terkejut buruk kan? Ataupun terkejut manusia. Kemudian soalan lain untuk Ana Rafali juga tentang perancangan artis untuk memurnikan dunia hiburan, khususnya dalam industri muzik, dan juga karya terbaru. Mereka ternanti-nanti Ana Rafali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba jawab sebenarnya saya masih lagi tersentuh dengan cerita Kak Yat. Sebab yelah, setiap orang ada cerita masing-masing, cerita tersendiri, dan cerita saya taklah sehebat, sememangnya tak sedahsyat seperti yang Kak Yat alami. Dan sebenarnya sedikit sebanyak saya rasa bersyukur. Saya tergerak hati untuk berubah pada masa yang awal sebelum saya berkahwin, dan saya buat keputusan untuk berkahwin supaya dapat menyelamatkan diri saya dalam industri ini, insyaAllah, berbekalkan dengan restu dan sokongan daripada suami. Saya harap perjuangan saya dalam industri seni ini dapat memberikan banyak lagi manfaat kepada orang ramai lah, insyaAllah.
Soalan tentang bagaimana nak terapkan unsur-unsur dakwah kepada artis-artis yang lain. Saya rasa sangat bertuah dan rasa sangat bersyukur sebab asalnya impian saya ingin menjadi seorang penulis lagu dan saya akan teruskan perjuangan ini dan impian ini supaya suatu ketika nanti saya dapat menghasilkan lagu-lagu yang mengajak orang untuk membuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, kejahatan dalam bentuk sesuatu yang menghiburkan dan pada masa yang sama boleh membentuk akhlak yang baik, insya-Allah. Jadi impian saya lah sebenarnya untuk menghasilkan lagu-lagu yang untuk orang lain supaya dalam kita menyampaikan lagu itu kita sendiri tersentuh dan kita pun dapat berkongsi mesej yang positif dengan orang ramai. Dan kalau orang ramai pun tersentuh dengan lagu itu dan menyanyikan lagu itu pun menjadi seolah-olah macam kalau berpacaran lagi sekali lah, di mana ramai orang bernyanyi mengingatkan antara satu sama lain tentang adat berhubungan, berpacaran. Dan selain daripada itu, saya rasa sebenarnya dia bersangkut pautan jugalah dengan perancangan artis dalam dunia hiburan ni. Macam mana kita nak pengaruhi dunia hiburan kita supaya pada masa yang sama kita berhibur tapi kita sentiasa beringat-ingat. Kita sentiasa sedar dan kita ni hamba Allah SWT dan suatu hari nanti kita akan pulang kepadanya juga dan sebaik-baiknya kita hidup di dunia ini dengan menjalankan kebaikan, mengajak orang untuk beramal ibadah dan sedikit sebanyak saya rasa sebelum ini pun saya cuba untuk melakukan seberapa banyak kerja amal yang saya mampu lakukan setelah bergelar artis supaya dapat memberi iktibar ataupun inspirasi kepada orang ramai. Sebab kadang-kadang apa yang kita lihat di dada-dada akhbar di bahagian hiburan itu gosip tentang itulah inilah, tentang merampas suami orang lah, Allahu alam lah, macam-macam yang mengotorkan persepsi masyarakat tentang mereka yang bergelar pejuang seni lah, penggiat seni ini. Dan kalau boleh saya ingin berkongsi cerita tentang apa yang saya lakukan. Sebagai contoh, saya cuba untuk berbasking ataupun bermain gitar di stesen kereta api untuk mengumpul derma bagi memberikan kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan untuk persediaan sebagai bulan Ramadan. Itu antara usaha saya tersendiri dan alhamdulillah sedikit sebanyak dapat membantu dan memberi inspirasi kepada orang ramai untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan cerita-cerita seperti inilah yang kalau boleh saya ingin wartawan hiburan laporkan selain daripada dan bukan yang gosip-gosip yang kita semua sedia tahu. Dan saya rasa sedikit sebanyak apa yang saya cuba lakukan dengan membanyakkan lagi cerita-cerita yang positif tentang artis-artis dan usaha mereka untuk membaik pulihkan keadaan ataupun untuk sama-sama mengajak orang melakukan kebaikan itu dapat memberikan inspirasi atau mencetuskan idea kepada orang ramai, tak kira sama ada selebriti ataupun tidak, untuk membantu mereka yang memerlukan. Sebab bagi saya, ialah kita semua tahu Islam itu indah, Islam itu mengajak kita untuk menghargai kehidupan dan macam mana kita nak menghargai kehidupan kita sendiri bila kita melihat ramai orang yang berada dalam kesusahan. Jadi itu antara sedikit sebanyak saya rasa artis-artis patut memperbanyakkan lagi usaha untuk membantu mereka yang memerlukan. Itulah bagi saya, bila kita mencerminkan satu kepribadian yang baik, ia sedikit sebanyak akan membantu orang untuk melihat diri sendiri dan bertanyakan adakah diri aku ini seelok-eloknya manusia lah yang diciptakan oleh Allah. Perancangan akan datang, karya terbaru. Okey. Fred yang nama tadi. Fred Firdaus. Fred Firdaus. Okey. Betul-betul Fred Firdaus. Terima kasih saudara Firdaus kerana sudi bertanya tentang perancangan saya. InsyaAllah saya dalam proses menghasilkan sebuah lagu cinta dan sebenarnya lagu cinta ni istimewanya ialah ia berbentuk satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan saya seorang isteri yang lebih baik. Sebab saya sebenarnya sudah bosan
berada di dalam industri seni muzik di mana lagu-lagunya balik-balik cinta tentang orang apa boyfriend, girlfriend kan, semua tu frust, kecewa, ku rela redahi lautan berapi untuk mendapatkan cintamu, semua itulah kan, cinta manusia. Jadi tak ada pun cerita tentang bagaimana kita nak meminta daripadanya untuk memperbaiki diri sendiri supaya kita boleh menjadi seorang isteri atau suami yang baiklah. Jadi nantikan single terbaru saya. Terus promote. Terus. Yang berjudul InsyaAllah Jauh ke Syurga. Masya Allah. Jauh ke Syurga. Kita bagi tepukan untuk Ana Rafali, tuan-tuan. Terima kasih. Kita beralih kepada Mas Khalidi. Soalannya, di Malaysia sudah berlaku fenomena artis berhijrah, bertudung dan sebagainya. Di Indonesia bagaimana? Soalan seterusnya, bagaimana ketika cinta bertasbih, ketika berlakon tidak ada sentuhan, namun filem itu bisa mencapai box office. Kemudian ada soalan, pernahkah belajar di pesantren? Orang Kelantan panggil pondok lah. Pondok. Apa lagi? Soalan nakal, apakah arti cinta pada pandangan Mas Azam? Dan pesanan untuk anak-anak muda yang Kelantan kata gelenya lah. Kecil-kecil nak gawe dah. Yang tu faham lah gelenya. Alah, kecil-kecil saya ngaji nak gawe. Alah. Nanti saya terjemahkan. Kemudian dalam industri filem ini bukan sekadar pelakon, skrip dan memerlukan penaja. Bagaimana memastikan tim production yang betul-betul mempunyai fikrah Islamiah. Dan akhir sekali untuk Mas Azam, jika tak jadi aktor, apakah cita-citanya? Peguam, magistrate? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan jawab. Yang pertama, banyak sekarang artis Malaysia yang berhijrah. Terus terang saya juga turut senang. Dan itu pula yang menjadi pertanyaan saya ketika saya pertama kali hadir ke Malaysia, ke Kuala Lumpur tepatnya. Pertama kali hadir ke Malaysia, saya berpikir bahwa seluruh tayangannya, banyak artis-artisnya, serial tayangan sinetronnya itu banyak yang pakai jilbab. Ternyata tidak. Terus terang, saya pertama kali sedih gitu loh, karena yang saya tahu dari Indonesia, kita berharap Malaysia juga negara yang mayoritas Islam, yang juga banyak mensiarkan banyak public figurnya yang juga Islam. Saya kira bertudung itu adalah budaya sangat akrab sekali di Malaysia. Tapi memang ketika pertama kali hadir itu pertama kali saya sedih. Dan memang saat ini saya baru mengetahui jawabannya bahwa Kelantan yang mulai pertama kali untuk menghadirkan budaya Islam itu. Dan sekarang didorong spirit-spirit oleh gerakan artis-artis Islam, ya tentunya saya sangat apresiasi sekali. Maaf. Saya sangat senang sekali dengan sukacita menyambutnya artis-artis yang hijrah dengan bertudung. Dan mudah-mudahan nanti kelak banyak tayangan-tayangan yang hadir di televisi Malaysia yang mudah dinikmati oleh Malaysia, banyak tayangan Islami dan banyak di situ artis-artis yang bertudung, artis Malaysia. Dan juga bagaimanakah artis Indonesia sendiri, dan memang alhamdulillah kita di Indonesia gerakan-gerakan spirit yang terjadi di selebriti Indonesia, artis-artis Indonesia yang mencintai Islam, bergerak dakwah Islam tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan biasa-biasa juga kami juga turut hadir menghadirkan tayangan-tayangan Islami. Itu sudah terjadi sejak dulu sebenarnya. Bahkan saya masih ingat ada artis zamannya ibu abah saya yang pernah cerita ke saya, orang tua saya pernah cerita dulu tuh ada artis dunia akhirat. Dalam artian kalau menyanyi enak, kalau kiroat baca tahsin Al-Quran, tahfiz, subhanallah luar biasa suaranya. Di Indonesia alhamdulillah sudah ada sejak dulu. Dan itu juga merupakan spirit yang saya bangun sampai sekarang bersama teman-teman, terutama di film Ketika Cinta Bertasbih, bahwasanya kita ingin menghadirkan tidak hanya bercakap saja mengenai Islam, tapi secara mendalam juga Islami. Kita ada gerakan-gerakan yang kita namakan pengajian artis, pengajian selebriti Islam, itu memang kita mengajak
mulai dari yang bertudung, ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia itu datang, dan juga mulai yang sampai belum bertudung, mulai berkerudung, belum bertudung, dan alhamdulillah pelan-pelan itu akhirnya membuat mereka juga bertudung. Tidak ada paksaan dari kami untuk yang hadir di pengajian tersebut itu harus bertudung, tidak ada. Tapi pelan-pelan alhamdulillah tersentuh hati nuraninya, ikut terbawa suasana dan ikut menghayati arti-arti makna yang kita hadirkan lewat pengajian tersebut. Alhamdulillah banyak sekali sekarang artis yang bertudung. Jadi di Indonesia pun menjadi satu fenomena bahwa artis-artis yang bertudung insya Allah kebanyakan memang aslinya dalam kehidupan sehari-hari juga bertudung. Dan di Indonesia juga mempunyai peranan artis-artis yang mungkin hanya pada saat ada di serial yang bertudung itu mereka kadang-kadang bisa menjadi introspeksi diri bahwasanya memang agama ini tidak boleh buat main-main. Kalau memang bertudung ya harus bertudung. Kalau memang belum siap ya banyak muhasabah diri, berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya hadirkan. Dan mengenai pribadi saya sendiri di Indonesia sebagai artis yang mempunyai ikon alhamdulillah Islami, tentunya saya mempunyai prinsip-prinsip yang saya jaga. Banyak sekali tawaran-tawaran yang hadir kepada saya. Kalau mungkin artis-artis di Malaysia yang tentunya berjilbab, banyak tawaran untuk di sinetron-sinetron ataupun tayangan televisi yang untuk tidak berjilbab, tidak bertudung, mungkin langsung Anda tolak. Tapi ketika saya sebagai laki-laki itu tawarannya lebih halus lagi, itu lebih banyak istilahnya yang harus kita siasati, akan tipu daya yang itu memang harus kita mempunyai prinsip yang kuat. Dalam artian ada film-film yang memang saya harus mengetahui dulu skenarionya. Ada tawaran saya menjadi pemeran utama, ini filmnya film baik, tapi di situ tidak hanya langsung mudah saya terima. Saya lihat dulu skenarionya, skripnya, jalan ceritanya keseluruhannya, baru saya putuskan. Baru-baru akhir ini juga ada satu peranan utama, saya jadi pelakon utama di film tersebut, tapi saya rasa isunya nampaknya bisa membuat sedikit ambigu di masyarakat. Nanti akhirnya saya mohon maaf, lebih baik saya tidak menerima tawaran tersebut. Dan juga termasuk iklan seperti iklan merokok, memang saya tidak merokok, dalam keseharian saya tidak pernah merokok, tapi tawaran itu berkali-kali. Dan kalau kita bicara duniawi secara uang itu besar sekali, tapi saya berpikir satu kali hidup di dunia, buat apa kita mencontohkan yang jelek, benar tidak? Kita harus mencontohkan yang baik, apalagi kita alhamdulillah dikaruniai menjadi public figure, orang yang dicontoh masyarakat, menjadi selebriti artis yang banyak dilihat masyarakat banyak kenal. Oleh karena itu sekali kita hidup kita harus mencari kebaikan, hikmah, dan mencontohkan yang baik. Terus dakwah film, pertanyaan yang kedua, dakwah film tidak ada yang bersentuhan di film Ketika Cinta Bertasbih, itu adalah suatu film yang dahsyat. Terima kasih banyak Abang Ending. Alhamdulillah film Ketika Cinta Bertasbih memang tidak ada sentuhan tangan, dan memang pemilihan karakter-karakternya juga secara mendalam berusaha seluruhnya totally Islami. Dan itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa dari Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi selaku penulis karya sastrawan yang menulis Ketika Cinta Bertasbih. Dan di situ memang kita jaga bagaimana adab Islam mencontohkan hubungan laki-laki dan perempuan sebelum menikah, sebelum halal. Bagaimana hubungan seorang anak kepada ibunya, bagaimana hubungan seorang yang lebih muda kepada gurunya. Dan dicontohkan karakter Azam ini memang sangat santun, sangat luar biasa. Dan memang pun ketika saya membaca novel tersebut pertama kali sebelum dipublish, sebelum diumumkan, sebelum terpilih menjadi Khairul Azam, dan sampai akhirnya alhamdulillah terpilih menjadi Khairul Azam, saya yakin ketika membaca novel Ketika Cinta Bertasbih, bagi yang perempuan, bagi wanita ingin mendambakan punya pasangan seperti Khairul Azam. Mungkin, maybe, karena memang karya dari Ustadz Habibur Rahman itu sangat luar biasa sekali. Dan bagi laki-laki juga ketika membaca novel tersebut, insya Allah pasti ingin menjadi sosok Khairul Azam dan memiliki sosok Khairul Azam dalam dirinya. Karena ternyata saya mengetahui Ustadz Habibur Rahman saat menulis ketika saya sudah terpilih menjadi Khairul Azam, saya dekat dengan keluarganya, dekat dengan adik kakaknya, dekat dengan saudaranya.
saya baru mengetahui beliau saat menulis itu pun sangat menjaga adab kesucian dalam Islam. Menulis pun dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Dan beliau sangat konsentrasi sekali. Hanya menghentikan menulis itu ketika beliau sholat dan makan. Dan itu saya merasakan bahwa di novel tersebut memang ada suatu energi yang sangat luar biasa besar sekali ketika kita membaca sastra ataupun karya dari Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Itu seperti meresapi ke dalam jiwa kita, ingin menggerakkan kita hati nurani menjadi sosok insan kamil, insan manusia yang baik secara Islamiyah. Dan itu yang saya rasakan. Saya sangat bersyukur sekali terpilih menjadi pelakon utama Khairul Azam dan sangat dekat dengan Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Dan menjadi sentuhan kita menghadirkan sebuah film tayangan, movie, tidak harus membuat adegan romantis itu dengan bersentuhan tangan. Secara agama jelas tidak boleh, itu haram. Dan kita pun sebagai seniman, kelak pun saya menjadi director, membuat sebuah movie, membuat sebuah film, itu pun punya prinsip. Kita bisa menghadirkan tayangan yang romantis, yang indah, yang cantik, yang keren, yang wonderful, tidak harus dengan melanggar norma-norma Islam. Tidak harus ada adegan pegangan tangan, ciuman ataupun pelukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat bisa dari film Iran 2 kali mendapat Oscar berturut-turut dalam artian dengan kategori film berbahasa asing terbaik. Di film Iran pun tidak ada sentuhan tangan, kecuali pemeran tersebut memang sudah menikah. Kalau belum menikah mereka tidak ada sentuhan tangan. Dan itu yang bisa kita contoh. Dan alhamdulillah ketika Cinta Bertasbih sudah hadir lebih duluan dengan sikap tersebut, tidak ada sentuhan tangan di situ. Sangat menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan secara syar'i agama Islam. Dan adakah belajar di pesantren baca kitab? Ya, kalau Anda memang melihat alhamdulillah bisa menilai saya memerankan sosok Khairul Azam, pelakon utama Khairul Azam ketika membuka kitab Al-Hikam dan mengajarkannya ngaji. Itu alhamdulillah memang saya pernah belajar. Dari mulai saya SD, madrasah, itu memang saya ngaji juga di pesantren kakek saya. Pesantren saya pun di kampung Bangil Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, itu mengaji. Dan itu pun kita mengaji kitab kuning. Misalnya contoh, dengan pengertian bahasa Jawa, itu juga saya mulai mengaji dari kitab kuning mulai sejak dini, sejak usia masih kecil, usia masih muda. Misalnya alhamdu utawi sakabehane puji lillahi iku kagungane Allah, itu pengertian lafal-lafal ayat suci Al-Qur'an, lafal-lafal Allah dengan bahasa Jawa gitu loh, karena saya dari Jawa Timur. Misalnya seperti itu. Jadi memang alhamdulillah ketika memerankan sosok Khairul Azam pun itu bisa menjadi saya sangat lebih mudah melakonkannya. Terus adalah lafal-lafal yang sangat saya rindukan ketika saya kecil, itu ada di ngaji saya di pesantren. Alhamdulillahi wassalat robbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sobbihi wa man koro wa hakafit tajwidina man khiriro. Nah misalnya seperti itu. Dan itu membuat ketika saya memerankan, mungkin Ustadz mengetahui informasi di Mesir dan di Arab menggunakan bahasa yang berbeda. Seperti Ustadz Baihaqi tadi sampaikan kepada saya, beliau dari Jordan pernah mampir ke Mesir juga melihat. Di sana bahasa Arabnya itu bahasa Arab Amiyah, sedikit berbeda dengan bahasa Arab Fusha. Kalau Fusha itu ya bahasa yang banyak kita pelajari di Indonesia, di Malaysia. Tapi Amiyah sedikit berbeda, perbedaan di pelafalan. Misalnya huruf jim di Mesir itu mereka tidak bisa menyebut huruf jim, tapi jadi G. Tapi itu hanya ketika mereka berbahasa, tapi ketika baca Al-Quran semuanya sama, seluruh dunia bahkan universal. Itulah kehebatan Al-Quran. Misalnya ada adegan Azam ketika menstop supir taksi. Assalamualaikum ammu, sarok suaya, khustori bitagamin rahitab kuliatul banat madinah nasr, wa nazina adil mahabto. Dan di situ dijelaskan bahwa masjid itu disebutnya gami. Kalau kita bahasa Arab Fusha itu jami gitu. Jadi kalau kita Mesir, nah itu seberapa jauh saya meresapi dari karakter Khairul Azam sampai dengan bahasanya pun itu saya pelajari. Gitu loh. Dengan pelafalan bahasa Arab di sana, bahasa Arab Amiyah itu juga saya pelajari. Alhamdulillah semua lancar dan saya terima kasih atas apresiasinya. Diucapkan bahwasanya nampak Mas Azam, Mas Holidi itu sangat
seperti bisa memimpin sebuah kitab, alhamdulillah, karena perbekalan dari saya mulai kecil di pesantren kakek saya maupun di pesantren kampung, alhamdulillah. Kemudian arti cinta pada pandangan Mas Azam? Arti cinta ini yang bertanya perempuan. Maksudnya penasaran. It's okay. Ini adalah wajar. Seperti banyak kita ketahui, cinta adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Buktinya apa? Sifat Allah yang pertama kali muncul adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi memang cinta adalah kebutuhan kita semua sebagai umat manusia. Yang jadi pertanyaannya, apakah arti cinta yang benar? Apakah arti cinta yang suci? Dan kita bisa melihat kehadiran movie Ketika Cinta Bertasbih bisa melihat cinta yang sesungguhnya. Hubungan suami istri dan hubungan laki-laki dan perempuan ketika saling suka, itu bagaimana menjaga adab bicara, menjaga adab bertemu, menjaga adab bertingkah laku, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan cinta yang sesungguhnya, yang memang halal, yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti cinta bagi saya adalah mencintai seseorang tanpa harus melanggar norma-norma syariat Islam. Tentunya kita bisa menghadirkan sebuah cinta yang islami. Memang kita di era globalisasi ini bisa mengartikan cinta itu ada dua. Cinta yang haram atau cinta yang halal. Cinta versi Hollywood atau cinta versi Islami. Cinta versi film-film barat, film-film Amerika, atau cinta versi Ketika Cinta Bertasbih. Indama yusabihul hub. Misalnya seperti itu. Jadi hubungan cinta adalah fitrah manusia. Tentunya kembali kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, bagaimana memaknai cinta dengan baik. Sebagai umat Islam, kita sangat banyak kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang cakap, seperti Nabi Yusuf Zulaiha yang begitu sangat indah, pada ujungnya, pada ending akhir ceritanya itu begitu indah. Itulah cinta yang sesungguhnya, bagaimana Nabi Yusuf mempertahankan dirinya untuk menjaga kesuciannya, sampai Zulaiha ini memang benar-benar lumpuh hatinya untuk mencintai Yusuf yang sangat tampan, yang sangat luar biasa. Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana Indonesia membuat film dari atas sampai bawah itu Islam, semuanya Islam, tidak hanya kulit saja. Ini adalah suatu proses yang memang alhamdulillah kita jalankan di tim Ketika Cinta Bertasbih. Ini adalah sebuah tim khusus, kita memulai semuanya ini dengan berdoa. Saya masih ingat sekali ketika memulai hari pertama syuting di Indonesia, akan hendak pergi ke Mesir pun kita berdoa. Sampai Al-Azhar Kairo hari Jumat, saya masih ingat pertama hari syuting di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, universitas tertua seluruh dunia, kita berdoa memohon kepada Allah diberikan kelancaran selama syuting di Mesir ini. Negeri Mesir adalah negeri para anbiya, negeri para nabi. Di sini kita memohon keridhaan Allah untuk melancarkan syuting kita, mensukseskan syuting kita karena ridha Allah dan kekuatan Allah. Semua orang berdoa, seluruh tim kita berdoa, Ustadz Habibur Rahman berdoa, produser, director, kru, seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana yang membantu kita, para aktor, kita berdoa, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melancarkan, dan kita terus berkhusyuk untuk berdoa sampai kita menangis. Dan saya pun selaku pribadi, selaku pelakon, selaku aktor, itu pun memulainya dengan berdoa. Saya mempunyai kebiasaan ketika akan hendak take atau action, ketika akan memulai, itu berdoa dulu. Kadang-kadang saya dulu tidak mengetahui bahwa pertama kali main film besar, film movie Ketika Cinta Bertasbih, bahwa ketika sebelum on kamera itu ternyata headset ini untuk membesar suara, volume, itu sudah nyala. Jadi ketika mau action itu mulut saya ini terus berkomat kamit. Ya Allah, berilah kelancaran. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat yang menonton nanti. Terus berdoa. Dan ternyata itu sampai ending film, ada soundman saya yang bercerita kepada saya bahwa kamu kalau mau mulai take, berdoanya banyak ya, berdoanya panjang ya. Misalnya sampai seperti itu kebiasaan. Karena kita tidak punya kekuatan selain Allah yang menggerakkan. Kita tidak mampu apa-apa. Kita tidak bisa bergerak tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gerakan ataupun energi itu kepada kita. Dan itu yang mulai saya
lakukan sampai saat ini insyaallah. Dan apakah bentuknya dan efek atau impactnya itu sangat luar biasa sekali. Movie memang sangat luar biasa. Kita harus berdakwah juga untuk menghasilkan movie-movie yang baik, movie-movie yang best, yang memang terbaik mensiarkan agama-agama Islam.